Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Mira Cynthia, NIM 200102016. Saya Yunita Cahyadiningrum, NIM 200302083. Saya Diaudin Adhal Suwardi, NIM 200202047. Saya Yudhistira Ramadan Kalimasada, NIM 200202046. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi rangkaian aritmatika, yaitu tentang metode penyembelihan bilangan biner, rangkaian half adder dan full adder. Untuk urutan penjelasan materi, yang pertama Diaudin ada, yang kedua ada Yunita Cahyadiningrum, yang ketiga ada Yudhistira, dan yang terakhir saya Mira Cynthia. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Diaudin ada. Ya, oke. Terkait rangkaian aritmatika. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu rangkaian aritmatika adalah suatu rangkaian yang terdiri dari gabungan beberapa gerbang fisikal yang menghasilkan fungsi aritmatika seperti penambahan dan pengurangan. Nah, untuk selanjutnya ini metode penjumlahan bilangan biner. Di sini ada aturan dasar penjumlahan pada sistem bilangan biner. Yang pertama itu adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, dan itu disimpan 1. Kemudian di sini terdapat penjumlahan bilangan biner dalam bentuk tabel, di mana di sini terdapat dua inputan. Inputan yang pertama adalah 11001 dan inputan yang kedua adalah 11011. Yang pertama 1 ditambah 1 hasilnya 0 dan simpan 1 di kolom berikutnya. 0 ditambah 1 ada hasilnya 1, ditambahkan carry yang tadi, jadi 1 ditambah 1 adalah hasilnya 0, carry 1 di kolom berikutnya. 0 ditambah 0 adalah hasilnya 0, 0 ditambah 1 maka hasilnya 1. Nah, karena di sini tidak menyimpan maka carry-nya adalah kosong. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya 0 maka carry 1 di kolom berikutnya. Membentuk 1 ditambah 1 adalah 0, carry 1, dan 0 ditambah 1 maka hasilnya 1. Kemudian 1 carry tadi diturunkan menjadi 1. Jadi hasil dari 11001 ditambah 11011 adalah 11010. Kemudian ada contoh lain dari penerapan soal penjumlahan. Tentukan penjumlahan dari bilangan biner berikut. 111 ditambah 10011 sama dengan, penyelesaiannya lakukan perhitungan berdasarkan aturan dasar penjumlahan bilangan biner. Maka hasilnya 111 ditambah 10011 hasilnya 1101010. Penjelasannya, perhitungan diawali dari sebelah kanan, maka prosesnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1. Gabungkan dengan perhitungan berikutnya. 1 tambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Gabungkan dengan perhitungan berikutnya. 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 0, simpan 1. Gabungkan dengan perhitungan berikutnya. 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 0, simpan 1, gabungkan dengan perhitungan berikutnya lagi. 1 tambah 0 sama dengan 1, itu tidak ada simpanan. Nah, berikutnya 0 tambah 1 sama dengan 1,
itu tidak ada simpanan. Maka hasilnya diawali dari bawah 110010. Jadi kenapa di situ pada baris kedua kan itu 1 ditambah 1 ditambah 1, itu karena tadi yang bagian pertama 1 tambah 1 kan hasilnya 0 dan simpan 1 di bagian kedua. Jadi carry yang tadi dijumlahkan pada baris berikutnya. Baik, selanjutnya untuk half adder ya, yaitu rangkaian yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai jumlah atau sum, dan nilai lebihnya yaitu carry out. Half adder digunakan untuk menjumlahkan dari bit-bit terendah. Jadi half adder ini memiliki dua buah bit input, yaitu bit 1 atau 0, dan bit-bit itu bitnya terendah. Kemudian untuk prinsip kerjanya, half adder itu nilai dari inputan A ditambah dengan nilai inputan B. Hasilnya diletakkan pada output sum, dan jika mempunyai sisa baru diletakkan pada output carry atau kelebihannya. Kemudian untuk carry out hanya akan berada pada keadaan logika 1 bila mana semua inputannya berada pada keadaan logika 1. Persamaan logika dari rangkaian half adder adalah sum itu eksklusif OR. Jadi artinya nilai dari sum itu sama nilainya dengan gerbang logika XOR, dan juga untuk carry itu nilainya sama dengan gerbang logika AND. Baik, kemudian rangkaian half adder. Jadi half adder itu hanya bisa menampung untuk dua input dalam satu bit. Artinya dalam half adder itu bisanya menampung dua masukan saja, yaitu inputannya 1 atau 0, atau bilangan biner lah. Untuk output sumnya itu bernilai 1 bit dan carry-nya itu untuk 1 bit saja. Di sini terlihat pada tabel input dan outputnya terdapat dua buah masukan, yaitu dari yang pertama yaitu 0 tambah 0 hasilnya 0 dan 0, kemudian 0 tambah 1 hasilnya 1 serta 0, kemudian 1 tambah 0 hasilnya 1, 0, dan 1 tambah 1 hasilnya 0, 1. Nah, ini artinya gimana? Artinya sum atau XOR itu kan sama ya nilainya. Jadi ini terbukti bahwa sum itu merupakan nilai dari XOR, yang mana XOR itu nilainya apabila nilainya itu sama maka hasilnya 0, dan bila berbeda itu hasilnya 1. Kemudian untuk N yaitu sama dengan carry. Kalau N itu kalau nilainya sama maka hasilnya 1. Kalau berbeda itu nilainya 0. Jadi karena half adder hanya mempunyai dua input, maka hanya memiliki 4 kombinasi yang menghasilkan tabel kebenaran seperti yang tadi dijelaskan oleh Yudhistira. Nah, berdasarkan tabel kebenaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Yudhistira, maka akan menghasilkan rangkaian half adder, yaitu seperti gambar ini. Jadi di sini jika A dan B di XOR-kan akan menghasilkan sum, dan jika A dan B di sini di AND-kan maka akan menghasilkan carry. Jadi sama saja jika hasil AB ini di XOR-kan, misal inputan A adalah 0 dan inputan B adalah 0, maka akan menghasilkan sum, atau jika di XOR-kan akan menghasilkan 0, dan jika di AND-kan akan menghasilkan 0 juga. Nah, misal di sini 1 0. Jadi 1 0 jika di XOR-kan akan menghasilkan 1, dan jika di AND-kan akan menghasilkan 0. Kemudian ada rangkaian full adder. Full adder adalah sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmatika dari 3 bit input. Full adder terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Terdiri dari 3 bit A, B, dan Cin. Jadi ini dimisalkan sebagai input dan 2 bit sum dan Cout atau carry out. Jadi sum dan Cout ini
dimisalkan sebagai output. A dan B menyatakan 2 bit yang akan dijumlahkan, dan Cin menyatakan carry dari keadaan sebelumnya. Jadi pada full adder menghasilkan gerbang logika yang pertama adalah sum. Sum ini hasil dari double XOR. Jadi A eksklusif B eksklusif Cin. Jadi inputan tadi kemudian membentuk double XOR seperti ini, dan kemudian Cout ini atau carry out ini dihasilkan dari A dan B atau Cin A eksklusif B. Di sini ada tabel kebenaran dari N. Jadi rumus dari N itu kan jika salah satu masukannya 0 maka akan menghasilkan 0, dan jika kedua masukannya 1 maka akan menghasilkan 1. Kemudian ada rangkaian XOR di mana jika kedua masukannya sama maka menghasilkan 0, ini 0, dan jika kedua masukannya berbeda maka akan menghasilkan 1. Kemudian ada OR. OR ini memiliki rumus jika kedua masukannya 0 maka akan menghasilkan 0, dan jika salah satu masukannya 1 maka akan menghasilkan 1. Kemudian berdasarkan penjelasan tadi di atas, maka dapat kita lihat bahwa rangkaian full adder ini memiliki 3 inputan dengan masing-masing inputan itu terdiri dari 1 bit, kemudian memiliki 2 outputan yaitu sum dan carry dengan masing-masing outputnya juga terdiri dari 1 bit. Di mana di sini karena full adder memiliki 3 inputan, maka menghasilkan 8 kombinasi. Jadi kemungkinan rangkaian full adder ini karena memiliki 3 inputan, maka menghasilkan 8 kombinasi. Nah, jadi di sini terdapat output, sum, dan carry out. Nah, sum dan carry out ini didapatkan dari 3 inputan yang ada di sini. Jadi inputannya ada A, ada B, dan ada carry in. Misal di sini ada 0 tambah 1 tambah 1 maka menghasilkan 01. Jadi 0 ditambah 1 ditambah 1 itu jika didesimalkan kan hasilnya 2. 2 itu kan berarti 1 0. Nah, 1 0 maka di sini sumnya 0, carry out-nya adalah 1. Kemudian di sini ada 1 1 1. Kan 1 ditambah 1 ditambah 1 kan hasilnya 3. Maka jika dibinerkan menghasilkan 1 1. Perlu diingat sum ini yaitu untuk penjumlahan, kemudian carry out ini untuk simpanan. Jadi teman-teman boleh bebas memilih mau menggunakan rumus. Misal ini tadi didesimalkan dulu, kemudian binernya ditulis di sini, atau mau menggunakan rumus gerbang logika ini. Jadi kan rumus gerbang logika ini kan A eksklusif or B eksklusif or C, Cin di sini carry in. Itu kan berarti kita bebas mau ngitung AB-nya dulu atau nanti ngitung B carry in-nya dulu, itu bebas, hasilnya tetap sama. Jadi kan A eksklusif or B itu kan rumusnya jika kedua masukannya sama maka hasilnya 0, dan jika kedua masukannya berbeda maka hasilnya 1. Misalkan di sini ada 0 ditambah 1 itu kan berbeda, maka hasilnya 1. Nah, 1 ditambah 0, 1 ditambah 0 itu kan hasilnya juga berbeda, maka menghasilkan sum sama dengan 1. Jadi untuk carry on-nya sendiri ini lumayan panjang caranya, yaitu yang pertama kita cari n-nya dulu, kemudian cari ini XOR-nya, kemudian baru
hasil ini dan ini di-OR-kan. Jadi yang pertama NA sama B. Jadi misal 0 sama B. Jadi kan N itu kan rumusnya jika salah satu masukannya 0 maka akan menghasilkan 0, dan jika kedua masukannya 1 maka akan menghasilkan 1. Nah, berhubung di sini masukannya ada 0-nya, 0 dan 1, maka di sini kan AB-nya itu menghasilkan 0 ya. Jadi AB-nya menghasilkan 0. Nah, 0 ini kita baru menghitung ininya. Yang ini yang di dalam kurung. Jadi A eksklusif OR B. Jadi A eksklusif OR B 0 ditambah 1 maka menghasilkan 1. Nah, jadi ini kan 1. Kemudian 1 ini dikali carry in-nya. Nah, 1 dikali carry in. Carry in kan ini ya. Jadi 1 di N kan 1, maka hasilnya kan 1. Nah, yang pertama tadi kan hasilnya AB itu kan hasilnya 0. Lah, 0 ditambah 1, maka 0 ditambah 1 itu maka akan menghasilkan 1 karena ini OR. Jadi OR itu kan jika kedua masukannya 0 maka akan menghasilkan 0, dan jika salah satu masukannya 1 maka hasilnya adalah 1. Berhubung di sini masukannya 0 dan 1 maka hasilnya adalah 1. Nah, kemudian jika kita melihat bagannya di sini, sum ini didapatkan dari double XOR. Nah, double XOR ini di sini kan kita mengutamakan yang pertama itu hasil XOR dari B dan carry in. Nanti hasil XOR B dan carry in maka kita XOR-in lagi dengan hasil yang A. Inputan A maka akan menghasilkan sum. Kemudian untuk carry out-nya sendiri, carry out di sini adalah A dan B atau carry in dan A XOR B. Jadi kan di sini utamanya adalah plus. Plus itu atau itu berarti menghasilkan OR. Jadi di sini terdapat gerbang logika OR. Nah, gerbang logika OR ini didapatkan dari A dan B carry in dan A eksklusif B. Nah, jadi kan A dan B-nya dulu di sini ditulis A dan B. Kemudian di sini carry in dan A eksklusif OR B. Jadi kan ini N ini itu didapatkan dari A eksklusif OR B baru mendapatkan N ini. Kemudian berlanjut ke sini, nanti N yang ini dan N yang ini akan menghasilkan keluaran dari OR ini atau carry out. Jadi kesimpulannya, adder adalah komponen elektronika digital yang dipakai untuk menjumlah dua buah angka dalam sistem bilangan biner. Half adder adalah rangkaian elektronika yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu bit. Rangkaian ini memiliki dua input dan dua buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Untuk full adder sendiri adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan sebelumnya dari dua buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari satu. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.